halo, waktunya kamu simak podcast Care and Support yang dipersembahkan oleh International Labour Organization dalam rangka menyambut International Day of Care and Support pada 29 Oktober ini. Dan ini menjadi series of podcast ILO dan KBR untuk mempromosikan pentingnya kerja layak dan ekonomi perawatan. Akan ada beberapa topik tentang ekonomi perawatan yang akan berjalan sampai beberapa minggu ke depan sesuai dengan 7 strategi prioritas peta jalan ekonomi perawatan yang disusun Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, diantaranya ada 4 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama layanan dan program pengasuhan anak atau daycare, kemudian yang kedua adalah penguatan layanan perawatan lansia, yang ketiga peningkatan akses terhadap cuti maternitas, serta yang keempat peningkatan keterlibatan laki-laki dalam perawatan termasuk cuti paternitas. Pada episode kali ini, kita akan ngobrolin tema layanan dan program pengasuhan anak atau daycare yang aksesibel, komprehensif, terintegrasi, dan berkualitas bersama saya Naomi Liandra. Saudara, tentunya pengasuhan anak merupakan fondasi penting dalam perkembangan anak. Seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan bekerja dan gaya hidup masyarakat modern, layanan pengasuhan anak atau daycare di Indonesia semakin diminati. Tentunya layanan ini juga menyediakan tempat bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan berinteraksi dengan teman sebayanya saat orang tua mereka sedang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Di Indonesia, daycare services atau biasa dikenal dengan istilah Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan bagian dari PAUD non-formal berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Layanan pengasuhan anak atau daycare yang berkualitas tentu menjadi kebutuhan krusial bagi orang tua yang bekerja atau memiliki kesibukan lain. Sayangnya, akses terhadap pelayanan pengasuhan anak yang memadai masih menjadi tantangan di banyak tempat. Lebih jauh, kita akan berbincang dengan narasumber kita pagi hari ini, Mbak Early Dewi Nuriana. Selamat pagi Mbak Early. Selamat pagi Mbak Naomi. Beliau ini adalah National Project Coordinator untuk Care Economy. Oke, baik Mbak Early, kita mau tahu dulu nih di awal ya, sebenarnya ada beda nggak sih antara daycare dan Taman Penitipan Anak atau TPA? Ya, jadi memang kalau di Indonesia ada beberapa istilah ya yang digunakan. Mungkin sederhananya kalau kita dengar daycare untuk anak. Namun kalau misalkan dari pemerintah itu memang ada beberapa istilah yang digunakan. Kalau dari Kemendikbud itu biasanya menggunakan istilah taman penitipan anak, gitu ya. Nanti kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, jadi ada istilahnya TARA. Itu Taman Ramah Asuh Anak. Nanti di Kementerian Sosial ada lagi istilahnya TAS gitu. Jadi tapi secara prinsip itu adalah biasanya fokusnya pada pengasuhan dan pendidikan anak gitu. Ada yang juga fokus, jadi ada beberapa istilah ya yang digunakan. Jadi di setiap masing-masing kementerian ada istilah dan singkatan tadi ya. Tapi secara prinsip kalau secara publik biasanya kita sebut di daycare ya. Istilahnya begitu, memang tidak hanya di pendidikannya tapi ada pengasuhannya juga dan pendidikan anak usia dini. Itulah ya yang biasanya dikenal di masyarakat. Oke, baik Mbak Early. Lalu bisa disampaikan juga ada berapa banyak sih daycare atau tadi ya TPA di Indonesia yang sudah terdaftar di negara kita ini? Iya. Kalau kita mengacu pada datanya di Kementerian Pendidikan, yang terdaftar daycare itu artinya yang terregistrasi itu ada sekitar 2.676 atau 2.600 lah ya. Itu yang sudah adalah terregistrasi ya. TPA yang sudah terregistrasi. Nah, ini yang menariknya karena ada PAUD kan di Indonesia, pendidikan anak usia dini yang biasanya itu seperti kelompok bermain. Nah, PAUD di Indonesia itu ada sekitar 205.000. Wow, banyak sekali ya. Iya, jadi kalau kita lihat layanan untuk anak usia dini yang melihat dari sisi PAUD-nya di pendidikannya itu ada 205.000. Tapi yang TPA yang terregistrasi ada 2.600. Dan kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu juga mereka punya data untuk yang TARA itu ada 56. Nah, jadi kita lihat ya ada
setiap beberapa kementerian punya pendataan tersendiri. Namun yang kita lihat yang dominan itu adalah di Kementerian Pendidikan. Kita lihat TPA-nya 2.600 sekian. Nah, bayangkan, tapi kita lihat di desa di Indonesia ada berapa? Desa di Indonesia ada 81.000. Waduh, ya kan? Kita bayangkan itu artinya keberadaan TPA itu sebenarnya juga sangat belum ada di tiap desa. Jadi belum memadai ya? Iya, kalau PAUD-nya ya di desa misalkan 81.000, tapi di PAUD-nya ada 205.000. Artinya keberadaan PAUD sudah lebih banyak daripada jumlah desa di Indonesia. Namun untuk TPA-nya masih sangat jauh dari istilahnya yang kita harapkan ya. Apalagi kalau kita lihat jumlah kelahiran semakin bertambah per tahun rata-rata sekitar 4 sampai 5 juta kelahiran. Bayangkan kebutuhannya itu dari yang bayi kan. Artinya nanti dia juga akan butuh layanan untuk daycare. Nah, itu artinya kita masih sangat membutuhkan keberadaan jumlah TPA itu ditingkatkan ya. Pasti seperti itu. Tapi ini berdasarkan data yang dihimpun juga oleh Prospera, pendaftaran pada Early Childhood Education and Care ini juga ternyata cenderung rendah ya untuk anak-anak dari latar belakang keluarga kurang mampu, dan juga TPA yang terjangkau ini masih jarang sekali. Nah, mayoritas TPA harganya juga cukup mahal nih Mbak Erly, dan hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berpenghasilan tinggi saja. Misalnya saja di Jakarta biaya TPA ini di tahun 2020 mencapai 45,8% upah minimum perorangan. Lalu selain masalah biaya, kira-kira nih Mbak Erly, apa saja sih problem dalam layanan pengasuhan anak di Indonesia saat ini? Iya, kita juga melihat ya bahwa kebutuhan TPA itu biasanya meningkat sejalan dengan melek literasi dari orang tua yang ingin memberikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Sehingga sangat wajar apabila dari layanan TPA yang ada tuh biasanya banyak tumbuh itu di kota-kota urban atau pinggir kota atau di kotanya. Masih sangat jarang di desa gitu. Sehingga sangat wajar memang jumlahnya biasanya lebih akan banyak di kota gitu. Sehingga kalau misalkan dilihat juga tadi ada masalah biaya ya. Biasanya kalau pasangan suami istri sama-sama bekerja, nanti dana istrinya ibu untuk bayar TPA ya. Kalau yang bulanannya untuk biasa suami ya. Itu adalah pasangan yang sama-sama kerja. Tapi kalau dia salah satu aja bekerja itu juga menjadi tantangan. Biasanya itu akan memberikan situasi harus memilih nih. Biaya TPA mahal ya, sedangkan pasangan suami istri bekerja. Kira-kira nenek ada apa enggak, bisa mengasuh anak yang baru lahir atau enggak, ada PRT apa enggak. Nah, ada daycare yang terjangkau apa enggak, karena biaya masih tinggi. Itu biasanya membuat perempuan terutama yang istrinya akhirnya bisa memutuskan resign karena kesepakatan untuk keluarga. Fokus karena memang minim jadi ya. Jadi memang minim juga daycare yang ada di sekitar rumah pekerja gitu. Itulah yang membuat kenapa biaya juga masih tinggi. Dan biaya daycare ini juga tergantung dari usianya gitu. Apakah usia yang bayi biasanya akan lebih tinggi dibandingkan yang untuk PAUD-nya saja atau hanya, tapi secara prinsip begitu. Jadi selain memang masalah biaya, jumlah daycare yang ada di sekitar juga tadi sangat terbatas. Itulah yang membuat tadi kalau kita lihat datanya masih sangat terbatas, sangat wajar. Jadi biaya juga masih tinggi. Selain untuk layanan daycare juga tinggi gitu. Tadi Mbak Erly sempat menyampaikan soal pengasuhan tadi ya. Nah, kalau untuk mengasuh dan mendidik anak ini kan tentu harus punya skill lah ya, harus punya keterampilan sendiri gitu. Ada trik khususnya. Apa nih kira-kira keterampilan yang memang harus dipunyai atau dimiliki oleh pengasuh atau pendidik di TPA ini Mbak Erly? Sebelum menjawab pertanyaan itu, sebenarnya ada kuncinya. Pertama adalah orang tuanya juga harus smart. Iya, jadi pengasuhan kan tetap menjadi tanggung jawab dari
bapak dan ibu ya di awal itu nomor ya. satu ya. Iya, itu salah satu di antaranya. Sehingga pertama mengapa kebutuhan daycare biasanya diakses sama mereka-mereka yang rata-rata sudah memiliki tadi melek ya dari sisi pentingnya pendidikan anak usia dini. Sehingga kalau dilihat satu, mengapa biasanya munculnya pada di kota atau mereka yang sudah pendidikannya sudah lebih tinggi gitu ya, sehingga kebutuhan, anakku harus berkualitas nih layanan PAUD-nya misalnya gitu atau layanan daycare-nya. Jadi itu sih jadi kunci satu yang pertama adalah justru keluarga ya, pasangan bapak dan ibu memang harus memiliki concern pentingnya dulu tentang pendidikan anak usia dini. Itu dan ketika mereka berdua sama-sama kerja, disitulah dibutuhkan alternatif layanan. Inilah adanya TPA gitu. ya. Nah, jadi TPA itu sebenarnya alternatif untuk pilihan ketika bapak dan ibu tidak bisa langsung mengurus karena bekerja. Sehingga harus diberikan kepada mungkin ibu ya, yang kalau ada ibu di rumah yang masih bersedia, karena nggak semua ya sekarang trennya. Betul. Atau mungkin ada PRT atau neni yang memang khusus untuk merawat anak. TPA salah satu diantaranya. Nah, dengan kita melihat ada beragam pihak nih yang berperan dalam pengasuhan anak, tentunya mereka yang berperan di situ harus memiliki concern dan skill juga untuk pengasuhan anak usia dini. Karena nggak cuma pengasuhannya juga berhubungan dengan pendidikannya. Biasanya itulah yang membuat orang tua biasanya ingin memasukkan anak ke TPA dengan asumsi tidak hanya diasuh saja, nggak dikasih hanya makan, minum, ditemenin tidur, tapi juga ada stimulasi untuk usia dini ya, tergantung dengan usianya. Jadi skill satu memang harus concernnya dulu. Gitu. Terus kedua juga pengetahuan terutama tentang perkembangan anak usia dini. Untuk anak 0 sampai 1 tahun tentunya stimulasinya berbeda dengan anak 1 sampai 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu udah beda tuh ya. Pasti. Dari anak usia dini aja dari 0 sampai 6 punya tahap-tahap perkembangan tersendiri yang harus distimulasi sehingga dia bisa optimum. Nah, jadi selain tadi kepedulian juga penting pengasuhan dan pendidikan anak usia dini, tentunya pengetahuan dan juga skill. Bagaimana menstimulasi nih dan bisa mendeteksi kalau anakku dalam masa perkembangan ini lambat atau enggak ya. Nah, disitulah sebenarnya keberadaan TPA sangat penting, apalagi juga guru-guru pengasuh yang ada di situ. Ya, jadi nggak cuma pengasuhnya aja ya, orang tuanya, siapapun yang bergerak di situ dan juga guru atau pengasuh, apalagi yang di TPA-nya. Itu yang menjadi kunci ya. Betul. Oke, baik. Lalu apa nih kira-kira yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan juga standar dari TPA ini? Ya. Sebenarnya kalau Kementerian Pendidikan sudah memiliki standarisasi untuk TPA. Seperti ya? Iya, jadi mereka udah punya semua TPA yang teregistrasi itu ada akreditasinya. Jadi akreditasi dari yang misalnya A berarti sudah memenuhi beberapa kriteria yang ini, atau yang B itu sudah ada. Sebenarnya yang teregistrasi. Ya, jadi kita memang kita juga melihat bahwa banyak daycare TPA juga belum teregistrasi. Tapi untuk yang teregistrasi sebenarnya standarnya sudah ada. Itu mencakup dari kurikulum, lalu ruangan atau lokasi apakah sesuai dengan kebutuhan anak usianya. Kalau bayi berarti harus ada apa gitu ya. Sesuai kalau udah 3 tahun anak-anak udah jalan-jalan harus agak lebih luas, tempatnya nggak boleh sempit ya. Dan juga kalau udah 5 ke 6 itu kegiatannya biasanya udah lebih beragam. Jadi memang ada standarnya dari kurikulum atau program, dari tempatnya, komposisi guru, perbandingan jumlah anak dengan kebutuhan guru itu juga sudah diatur semuanya. Jadi sudah ada standarisasinya. Cuman tantangannya memang banyak daycare yang belum teregistrasi. Nah itu dia. Gitu. Kadang gimana mengetahuinya itu sudah teregistrasi atau belum mungkin?
Biasanya nanti dia terdaftar di saat ini semua daycare TPA biasanya terdaftar di namanya data Dapodik ya. Data gitu. Dapodik, Ya, jadi itu Kementerian Pendidikan sudah punya sistem untuk mereka yang sudah meregistrasi semua proses kebutuhannya lah ya untuk mendirikan daycare. Yang menjadi tantangan memang kriteria untuk mendirikan daycare tuh nggak mudah. Boleh di-spill? Ya, jadi nggak mudah. Satu, misalnya ada persyaratan tentang gedung atau ruangan harus seberapa gitu ya. Dan kadang-kadang masih ada yang cukup berat memang biasanya di nasional udah punya keputusan ini untuk misalnya gedungnya harus ada, nah itu tantangannya, gedungnya ini harus dimiliki atau punya andaikan kontraknya harus jangka panjang. Nah itu nggak mudah ini. Kalau untuk yang baru mengawali pertama kali ini nggak mudah untuk bisa istilahnya kalau kita punya uang langsung dana kita digunakan untuk sewa 10 tahun misalnya nggak mudah. Nah untuk registrasi juga itu setiap daerah punya peraturan-peraturan lagi. Itu baru dari sisi tempat ya. Belum dari sisi jumlah anak minimum. Nah, jadi ada beberapa peraturan juga memang paling tidak harus 15 atau 20 anak untuk bisa memenuhi kriteria didaftarkan. Untuk yang baru kan nggak mudah ya. Cari anak langsung 5, even 5 aja nggak mudah loh. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan trust. Apa ini daycare-nya baru apa lama gitu kan? Itu penting ya. Pendampingnya gimana, ada rekomendasi atau tidak. Jadi nggak mudah kalau untuk sebuah daycare itu langsung buka jebret langsung bisa memenuhi kriteria minimum untuk bersedia didaftarkan. Sehingga kita masih beberapa tantangan-tantangan lagi, tapi terutama itu yang paling dominan ya. Karena kita banyak temui beberapa TPA itu memang biasanya sudah ada karena memenuhi kebutuhan pasar, masyarakat udah demand-nya tinggi, tapi dia belum bisa memenuhi syarat-syarat untuk bisa didaftarkan. Dan harus ada programnya, itu jelas-jelas program kurikulumnya udah ada, komposisi gurunya harus sudah ada sesuai dengan tadi yang saya sebutkan. Jadi nggak mudah. Jadi sangat bisa dipahami mengapa beberapa teman-teman yang memiliki daycare dia belum bisa memenuhi syarat untuk bisa didaftarkan. Nah itulah yang juga menjadi tantangan saat ini. Sehingga kalau kita temui tadi ya, otomatis dia nggak terstandarisasi nih, karena nggak terdaftar juga, biasanya munculnya ketika ada kasus seperti itu. Baru kelihatan gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman pengelola daycare ini dia nggak mau daftarin. Ini kenapa, kendalanya apa? Tadi karena beberapa syarat nggak mudah. Tadi biasanya kalau disewa mungkin sewanya paling nggak setahun dulu. Kalau sewa gedung nggak semuanya itu langsung milik pribadi atau milik yayasan juga nggak langsung. Maka dari itu biasanya daycare TPA yang berjalan biasanya dia merupakan perpanjangan atau ekstensi dari TK yang ada, dari KB atau kelompok bermain yang sudah ada, sehingga izinnya nih udah ada nih. Maka dari itu di-extend untuk jadi ada TPA. Itulah yang memungkinkan. Itu lebih mudah karena biasanya gedung udah ada, programnya udah ada, sehingga di-extend layanan daycare untuk penitipan anaknya ya. Nah tapi untuk yang murni sama sekali baru, butuh waktu. Betul. Butuh waktu. Saya sendiri dulu masih sekarang ada daycare di Jogja. Itu kita dari awal mendirikan sampai akhirnya kita bisa memenuhi itu bisa sekitar 8 tahun kali. Akhirnya kita mungkin paling tidak ada yang 5 tahun, ada yang apa. Tapi untuk bisa memenuhi stabil anaknya bisa sampai 20 itu nggak mudah. Jadi tadi kayak misalkan saya pengalaman akhirnya baru tahun ke-5 atau ke-8 itu akhirnya baru komplit itu. Perjalanannya sangat. Jadi nggak mudah. Jadi terlepas dari memang betul kualitas layanan daycare, pengasuh segala macam diperlukan. Tapi memang tadi syarat dari Kemendikbud ini menurut aku bagus. Karena ini kan untuk kualitas ya. Gitu. Tapi ya tadi untuk menuju ke sana
banyak tantangannya atau butuh waktu lah untuk bisa komprehensif dan kualitasnya sesuai yang dengan diharapkan. Nah, berbicara soal pemerintah begitu ya, mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Early seperti apa dukungan pemerintah seperti insentif begitu terhadap TPA swasta khususnya ya. Bagaimana nih memaksimalkannya Mbak Early? Kalau saat ini dari pemerintah sebenarnya sudah ada bantuan untuk mereka yang sudah terregistrasi. Biasanya udah terregistrasi, dia akan bisa akses tuh dana pendidikan. Itu tentu yang diprioritaskan ya. Yang sudah terregistrasi, itu ada. Walaupun jumlahnya emang nggak banyak ya. Misalnya untuk pengasuh, misalnya 600.000 gitu. Bukan pengasuhnya tapi guru ya. Ini masih di level gurunya. Pengasuhnya mungkin belum gitu, belum secara. Tapi biasanya gurunya, guru PAUD-nya itu bisa mendapat. Tapi memang masih sangat jauh dari yang diharapkan. Karena apa? Pekerja-pekerja perawatan in general, termasuk juga pekerja perawatan anak, itu memang juga belum official sebagai pekerjaan kan. Yes. Jadi biasanya kalau dari sisi Kementerian Pendidikan, karena konteksnya adalah edukasi, maka dari itu yang diakui biasanya gurunya. Tapi pengasuhnya belum nih. Padahal yang namanya mengasuh dan guru kan udah punya track sendiri. Dia otomatis mengasuh, tapi khusus yang mengasuh, dia bukan guru. Ini sebenarnya juga belum diakui di dalam di dalam definisi klasifikasi pekerjaan ya di Indonesia. Jadi ini sebenarnya tantangan juga. Jadi kalau kita belum sampai berbicara insentif ya, karena kalau jadi gajinya sendiri biasanya juga masih menjadi tantangan. Dalam risetnya Himpaudi, mereka melakukan riset tahun 2002 kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau untuk PAUD itu rata-rata itu gajinya itu 250.000 per bulan. PAUD ya, bayangkan 250.000 per bulan dibandingkan dengan UMR-nya aja sangat jauh. Jadi kita mungkin masih belum melihat itu sebagai gaji juga ya, karena makanya seringkali dibilangnya insentif kalau misalkan di desanya ada layanan. Tapi kalau untuk yang di TPA-nya, risetnya gaji juga kurang dari 1 juta. Sangat dibandingkan dengan UMR di tiap kota UMR ada yang jelas masih jauh dari UMR. Jadi itu juga untuk menunjukkan bahwa pekerja perawatan di anak baik yang pengasuhnya dan gurunya ini masih menjadi tantangan ini. Jadi itulah yang mungkin concern ya. Karena kalau pemerintah sudah concern bahwa daycare ini penting, keberadaannya menjadi pilihan dari bapak ibu bekerja untuk bisa mendapatkan tetap layanan berkualitas. Kita juga perlu mikirin pekerja yang memberikan layanan perawatan tersebut. Apa itu yang mempengaruhi pola pengasuhan yang mereka terhadap anak yang dititipkan begitu ya, makanya dengan insentif yang kurang. Jadi sangat kita pahami. Jadi memang secara bayangkan kita memberikan misalkan bekerja pada kurun waktu tertentu, bayangkan kalau TPA kan paling tidak 8 jam. Kalau dia udah TPA ya. Beda kalau yang cuman kelompok bermain sehari itu 2 jam. Beda. Ada megang satu pengasuh untuk berapa anak begitu ya. Kalau dia TPA artinya dia harus memenuhi jam kerjanya bapak ibu bekerja. Minimum 6:30 di daycare itu biasanya udah harus buka. Tergantung mama dan bapaknya kerja jam berapa. Ya kan? Nanti biasanya kita pulang jam 4 atau jam 5. Perjalanan 1 jam 30 menit paling tidak. Pengasuh dan yang pendidiknya dia akan pulangnya nggak mungkin jam 4, jam 5. Pasti. Harus extend. Jadi kalau jam kerja official di Indonesia itu 8 jam, kalau dengan TPA paling nggak 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah 10 jam. Itu sehari ya. Itulah yang itu yang membuat memang perlu di shift gitu. Dan kalau perlu di shift kita butuh tadi jumlah pekerja dan pengasuh untuk perawatan anak usia dini nggak harus punya double ya karena shift kan. Nah itu juga jadi tantangan gitu. Padahal di satu sisi daycare juga nggak mudah untuk ngasih harga per bulannya tinggi.
Ya, di satu sisi kalau dengan harga yang sekarang aja kan sudah dianggap tinggi. Iya. Jadi ini memang dilemanya nih dua sisi. Dilema orang tua mau akses daycare-nya mahal, tetapi yang bagian TPA-nya juga tantangan ya, karena untuk menjaga kualitas dia harus rasio jumlah guru dan jumlah anak harus disesuaikan untuk berkualitas. Jadi ini sama-sama berat judulnya. Itu yang kita pahami dan kita nggak bisa nyalahin juga ya, karena kebutuhan daycare ini kan memang seiring berjalan dengan meningkatnya kebutuhan untuk pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Maka dari itulah penting banget memang kenapa pengasuhan dan perawatan anak usia dini terutama child care services itu perlu menjadi sebuah strategic priority dalam payung ekonomi perawatan di Indonesia. Itu nomor 1 itu kan. Pasti. Nomor 1 terus. Kenapa? Karena jumlah ibu bekerja itu juga keinginan semakin tinggi. Semakin naik ya. Iya, tapi di satu sisi TPAK kita tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja itu sebenarnya terakhir tahun 2024 ini 54%. Itu lebih rendah dibandingkan dengan TPAK yang laki-laki sekitar 84%. Jadi ada selisih sekitar 20-30%. Kenapa? Karena salah satu diantaranya pada perempuan usia reproduktif dan dia reproduktif artinya punya anak usia antara 2 sampai bayi sampai 5 tahun. Tetapi dia juga usia produktif. Biasanya dia memiliki pilihan yang sulit. Ini saya mau ngasuh anak sendiri harus resign. Jadi keluar dari dunia kerja. Maka sangat dipahami perempuan pada usia 25 sampai 30. Mereka biasanya berada dalam pilihan sulit. Baik voluntarily atau terpaksa mau nggak mau harus keluar dari dunia kerja karena kesepakatan dari keluarga. Apakah mau dititipkan anaknya supaya bisa tetap bekerja atau saya asuh sendiri. Masih banyak yang akhirnya supaya tadi ya untuk rasa bersalah atau memilih untuk ngasuh sendiri gitu. Tapi itu kita nggak bisa salahin ya, karena itu adalah keputusan keluarga. Namun secara di pemerintah harus kita berikan pilihan. Itulah yang membuat mengapa ekonomi perawatan ini menjadi isu penting. Bahwa perawatan itu sangat penting untuk anak dan akan bisa berkontribusi untuk kualitas pendidikan anak dan kualitas perkembangan anak. Dan kita juga bisa banyak ya untuk generasi emas nih ya. Itu kita harus investasi pada layanan pendidikan dan anak-anaknya juga harus dapat gizi segala macam. Tapi di sisi lain bapak ibu bekerja punya pilihan. Pilihannya apakah untuk tadi kita pertahankan kalau bisa tetap double income dong di satu keluarga. Jangan cuman single income. Nah untuk bisa mensupport perekonomian di sebuah keluarga. Salah satu diantaranya itu adalah keberadaan daycare berkualitas sangat penting. Jadi sama-sama kerja walaupun sama-sama berat semuanya juga. Dan ketika misalnya daycare saat ini kan memang beberapa tahun terakhir belum mandatori. Tapi sejak adanya Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak, terutama untuk fase 1000 hari kelahiran, itu klausanya ada khusus penting untuk daycare, penitipan anak. Itu sebenarnya udah langkah progresif ya pemerintah bahwa daycare ini tempat penitipan anak penting gitu untuk karena dia akan bisa berkontribusi selain tadi mempertahankan perempuan untuk bisa tetap berada di dunia kerja dan semakin banyak daycare berarti semakin banyak pekerja perempuan ini yang bisa masuk dalam pasar kerja terutama di layanan pengasuhan dan perawatan anak. Jadi bisa kelihatan gitu maka dari itu peran pemerintah tadi udah mulai nih dengan adanya Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 satu langkah penitipan anak. Sekarang gimana kita mempromosikan selain ada penitipan anak, juga penitipan anak itu berkualitas, harganya terjangkau, letaknya jangan jauh-jauh, tapi yang bekerja di situ juga kerja layak, gitu. Jadi
masih panjang perjalanan ya. Tapi tantangannya juga semakin banyak ya. Iya. Tentunya di Indonesia juga ada beberapa perusahaan yang sudah menyediakan TPA juga bagi karyawan perempuan yang punya anak kecil dengan syarat dan ketentuannya masing-masing. Nah, hal ini juga sejalan ya Mbak Early, isi pasal 100 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan, di mana pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan di tempat kerja yang memang salah satu bentuknya adalah ruang laktasi juga tempat penitipan anak. Nah, gimana nih Mbak Early? Dengan perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan undang-undang yang tadi saya sebutkan begitu ya. Bagaimana solusinya bagi pekerja perempuan yang punya anak tapi nggak ada support system nih untuk memadai atau membantu mengurus anak? Oke, jadi kalau untuk yang pasal 100 ini kebetulan ILO juga memang support Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat panduan terkait dengan fasilitas kesejahteraan pekerja, di mana salah satu klausanya adalah tadi untuk akses ke pengasuhan anak, penitipan anak. Nah, itu jadi sekarang masih on proses gitu ya. Namun concern pengasuhan anak sudah mulai masuk di dalam fasilitas kesejahteraan pekerja. Dia menjadi link dengan undang-undang yang Undang-Undang Ketenagakerjaannya link dengan yang Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tadi. 2024 ya. Nah, sekarang bagaimana untuk memastikan ini? Karena tidak semua perusahaan jumlah pegawai banyak. Ya kan? Apalagi di Indonesia 99% jenis usahanya itu adalah mikro dan small medium enterprises. Yang besar itu sebenarnya cuma 1%. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana untuk akses pekerja dengan di perusahaan, itu juga another challenging things gitu. Sehingga misalkan terutama perusahaan-perusahaan yang udah besar nih ya kategorinya ya, yang mereka mungkin ribuan itu juga ketika dia mau menjalankan banyak juga kendalanya. Kenapa? Terutama misalnya kan pabrik, contohnya yang basisnya manufacturing. Kan pasti ada mesin-mesinnya, ada apa. Apakah tempat itu juga layak untuk tempat penitipan anak? Itu juga menjadi menjadi diskusi dan cukup perdebatan dengan kawan-kawan dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, di mana tadi nggak mudah juga, tergantung sektornya. Mungkin kalau misalkan yang dia kebetulan misalnya produknya adalah produk yang hubungannya consumer good untuk anak, sangat memungkinkan karena itu bisa bagian dari branding juga. Tapi kalau yang tidak, itu another challenge ya di Indonesia. Maka dari itu sebenarnya itu perlu dikolaborasikan. Satu, kuncinya adalah perusahaan perlu punya kebijakan yang friendly untuk layanan perawatan. Jadi kebijakan yang care friendly ya untuk di perusahaannya, terutama pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Jadi kita nggak ngelihat semua pekerja single. Ya, pekerja single pun kadang-kadang punya tanggungan ngurusin orang tua. Exactly. Iya, gitu kan. Jadi pekerja dengan tanggung jawab keluarga, baik mengurus anak atau mengurus mungkin orang tua yang lansia, terutama khusus yang ngurus anak. Paling tidak berikanlah kesempatan untuk bisa WFH mungkin. Kalau dia tidak, pokoknya pilihannya tuh ada pilihan. Mungkin atau fleksibilitas working hour gitu. Jadi masuknya misalnya nggak harus yang jam 7 sampai begini, tapi bisa diatur, yang penting tetap 8 jam gitu ya. Yang ketiga mungkin kalau misalkan bagian dari benefit dari perusahaan ya, itu memungkinkan untuk misalnya kalau biasanya kan tunjangan pendidikan diberikan anak-anak berprestasi nih. Nah itu kalau bisa mungkin bisa di-extend, jangan cuma anak yang di atas 7 tahun ya, tapi bisa di-extend pada mereka yang punya bayi gitu. Sampai untuk bisa dia punya tunjangan untuk bisa membayarkan pada daycare-nya. Atau kalau nggak sanggup di daycare, kayak percaya dengan PRT lah. Nah tunjangan ini bisa digunakan untuk membayar PRT. Itu policy yang memungkinkan ya. Atau misalnya cuti maternitas itu tetap perlu dipromosikan juga, cuti paternitas juga. Karena itu bagian dari care friendly policy. Jadi
nomor satu itu dulu. Yeah. Buatlah kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap pekerja dengan tanggung jawab keluarga di perusahaan. Artinya dia bisa cross cutting semua skala perusahaan. Yeah. Barulah yang kedua, penyediaan programnya. Misalkan ada programnya nih, ada program bahwa mengurus anak tuh penting apa bagaimana ya, biasanya supaya juga kalau anaknya ayem, orang juga kerja ayem, gak kepikiran anakku di mana, ya kan? Betul. Gak kepikiran anakku makan apa hari ini, bisa susu ASI-nya itu diminumin apa enggak misalnya gitu ya, tergantung usianya. Tapi yang selanjutnya juga adalah buatlah kolaborasi. Perusahaan bisa membuat kolaborasi dengan kolaborasi untuk kerjasama dengan daycare yang terdekat. Atau mungkin dia kalau dia mampu buatlah daycare yang mungkin memungkinkan gitu ya. Jadi ada peran perusahaan bisa 3 macam lah kalau kita lihat. Yang utama buat policy dulu yang care friendly, ya kan, sehingga memungkinkan akses tunjangan benefit itu salah satu diantaranya untuk bisa melakukan layanan care. Yang kedua tadi perusahaan juga punya program dan buat kolaborasi ya. Kolaborasi kalau nggak bisa buat sendiri, misalnya mungkin di satu kawasan industri ada chip in. Ya misalkan di satu kawasan industri ada chip in, atau buatlah di Pemda, mungkin juga memang harus kolaborasi dengan pemerintah kota. Misalnya ada kawasan industri, paling tidak ada daycare di situ. Tetapi dorong juga pemerintah lokal, baik dari yang di desa, untuk bisa ada daycare terdekat. Karena kan nggak semuanya juga ibu pengen bawa anaknya ya, apalagi Jabodetabek. Maksudnya mau bawa naik kereta, ya kan? Rumit, Bu. Iya, itu tantangan luar biasa kalau udah Jabodetabek. Kita akan lebih memilih anak taruh di yang kita percaya atau dekat dengan rumah, ya, sehingga itulah yang membuat tadi kalau kita kembali TPA yang ada di setiap desa itu menjadi sangat penting. Paling tidak ditingkatkan jumlahnya, ya, lalu kualitasnya juga ditingkatkan. Oke, itu banyak sekali tantangan yang tadi sudah kita dengarkan dari Mbak Early. Tapi di sisi lain balik lagi ke soal biaya. Biaya penitipan ini kan untuk penitipan anak cukup tinggi ya Mbak Early ya. Dan tentunya gak aksesibel juga bagi sebagian orang tua. Bahkan tadi sampai ada yang memilih untuk satunya yang bekerja, satunya akhirnya tidak bekerja. Ini gimana tanggapan Anda melihat ini? Ya, ini memang sebenarnya di Kementerian Pendidikan dan beberapa kementerian juga sebenarnya sudah membicarakan ya, bagaimana apakah perlu ada biayanya seperti apa. Tapi kan faktanya memang untuk operasional ini kan menjadi tantangan. Maka dari itu itu hal yang penting adalah memang perlu untuk meningkatkan jumlah daycare tadi. Salah satunya memang harus ada kolaborasi, pemerintah harus menyediakan. Jadi paling tidak entah di setiap desa, tapi dengan support dari yang pemerintah. Setiap desa atau setiap kabupaten itu ada. Karena kan orang paling tidak ada di situ. Jadi punya pilihan. Buildingnya itu disediakan, ya. Barulah nanti akan mengikuti SDM-nya juga disediakan. Barulah nanti dia akan bertahap dilatih. Atau bisa ekstensi. Dengan posyandu yang PAUD, yang tadinya PAUD diekstensi jadi perannya untuk daycare. Jadi nggak cuma 2 jam nih gitu ya dalam sehari, tetapi bisa mengikuti ibu bekerja. Jadi walaupun ibunya bekerja di pasar, bekerja di sawah, dia tetap bisa fokus kerja, tapi anaknya juga tetap dirawat dengan baik. Jadi peran pemerintah itu satu di situ. Maka dari itu di peta jalan memang disebutkan jumlah daycare tuh paling tidak memang harus meningkat. Ya, meningkat. Nggak hanya meningkat jumlahnya, tapi kualitasnya juga secara bertahap meningkat gitu ya. Itu yang disediakan gitu. Lalu mendorong juga untuk munculnya daycare baru yang sifatnya kolaboratif tadi, gitu. Karena apa? Biayanya kan tadi kan saat ini masih mahal kan, karena memang daycare terbatas. Jadi kalau daycare lebih banyak, itu juga akan memungkinkan biaya juga bersaing. Dan ya yang menjadi tantangan tentunya
untuk keberadaan daycare saat ini kan memang pertanyaan kembali ya, siapa yang bayar ya saat ini. Maka dari itu kalau bertahap mungkin yang paling mahal biaya itu adalah tempat. Ya. Barulah bagaimana kita berinvestasi di capacity building untuk supaya berkualitas gitu ya. Lalu juga itu juga metode kedua, bagaimana peningkatan capacity building. Lalu yang ketiga juga tadi dari jumlah banyak, tadi jumlahnya kan tadi bilang masih mahal, ya kan? Sehingga orang selanjutnya yang paling penting itu juga tadi kalau ada subsidi dari perusahaannya, ada tunjangan-tunjangan yang memungkinkan karena perusahaan punya policy sehingga harga daycare-nya karena ada tunjangan dari perusahaan sehingga dia bayar daycare-nya juga gak mahal. Jadi kuncinya kan di kemampuan dari bapak ibu bekerja untuk bisa membayarkan. Tapi kalau dia dapat tunjangan dari perusahaan untuk akses pendidikan, itu akan mengurangi biaya bulanannya. Jadi gajinya tetap. Betul. Gaji tetap, tapi karena ada tunjangan itu bisa digunakan untuk memberikan akses daycare-nya. Itulah paling tidak dari sisi biaya kan. Pengguna atau bapak ibu bekerjanya tuh oke, aku bisa nih bayar daycare-nya ini. Karena apa? Kalau kita mau ngurangi biaya daycare-nya sendiri, itu akan berpengaruh pada kualitas layanan juga. Jadi kalau kita mau nurunin biaya nih sampai segini, pertanyaannya apakah pengelola dan pengasuhnya tetap mau dibayar 250.000? Tentu tidak. Nah, ya kan gitu. Bayangkan gitu kan. Atau mungkin kalau kurang dari 1 juta. Kalau kurang dari 1 juta dia akan berpikir gimana aku dapat masukan lain ya. Ya kan? Betul. Artinya dia jadi gak konsen. Jadi kalau saya lebih ngelihat bagaimana kita modelnya memang ada subsidi yang dari pemerintah, dari perusahaan dulu bila memungkinkan gitu ya. Karena tapi dalam jangka panjang biasanya kalau kita mengacu pada layanan-layanan daycare di luar negeri, biasanya daycare itu ada yang memang sudah masuk di dalam skema perlindungan sosial. Jadi daycare tuh didirikan biasa udah milik pemerintah, sehingga kalau kita bayar pajak, salah satu layanan kita dapatkan termasuk daycare layanan di situ. Tapi itu perjalanan panjang ya. Gak mudah mengarah sampai ke sana. Mudah-mudahan itulah yang membuat mengapa di peta jalan itu memang semua layanan-layanan care services harus berkaitan dengan peningkatan skema perlindungan sosial di Indonesia. Harus begitu. Jadi emang harus bertahap dan bukan cuma 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Itu yang menjadi salah satu poin dari rencana pembangunan jangka panjang kita untuk menuju generasi emas ini. Gitu. Oke, baik Mbak Erly. Tapi kalau kita bicara soal TPA atau daycare gitu ya, sebagai orang tua juga pasti pingin dapat rekomendasi begitu kan, seperti apa sih kira-kira daycare yang terpercaya begitu, dan ada nggak sih standar nasional untuk layanan daycare atau TPA yang memang harus orang tua ketahui? Mungkin bisa disampaikan tipsnya? Satu, cek dulu tentunya programnya. Jadi kalau kita lihat daycare, biasanya kita perlu ngecek programnya apa aja. Biasanya program itu nanti dari hari ke hari itu ada itu diinfokan ya. Yang kedua, komposisi antara rasio jumlah anak dengan pengasuhnya, pengasuh atau gurunya gitu ya. Biasanya kalau misalkan untuk bayi mungkin 1:2, kalau 3-4 tahun misalnya. Itu ikutin standar yang ada di situ. Tapi paling tidak kalau misalnya anaknya banyak, kita juga ngecek gurunya ada berapa. Paling nggak gitu ya sederhananya itu ya. Lalu juga tempat penting, kuncinya bersih dan higien. Ya, mungkin nggak semuanya langsung bisa besar tempatnya, tapi bersih dan sehat tempat itu menjadi sangat penting. Ya, barulah nanti juga lihat program tadi kan udah kurikulum ya, udah gitu program kegiatan hariannya apa, ada parentingnya nggak? Jadi kadang-kadang tuh juga perlu tuh karena kualitas komunikasi antara pengelola daycare dengan orang tua biasanya sangat penting supaya tidak terjadi miskomunikasi. Gitu. Itu juga perlu kita cek biasanya. Barulah cek harganya yang sesuai. Karena biasanya, tapi kadang-kadang lucu kalau orang tua juga biasa pilih
biasanya nih anakku dipegang sama siapa ya, udah cocok atau belum, itu juga biasanya penting. Jadi kualitas pengasuh dan kualitas guru itu biasanya juga jadi kunci penting membuat peningkatan kepercayaan dari orang tua untuk mau menitipkan anaknya. Betul. Biasanya gitu. Dari situ ya bisa dilihat beberapa tips tadi disampaikan oleh Mbak Early. Mungkin terakhir bisa disampaikan statement penutup dari Mbak Early mengenai perbincangan kita pagi ini. Pertama, poin penting adalah bahwa keberadaan daycare itu sangat penting untuk pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Maka dari itu jumlah daycare yang terjangkau dari sisi harga dan juga jarak itu menjadi sangat penting, jumlahnya perlu ditingkatkan tapi kualitas juga perlu ditingkatkan. Maka dari itu perlu peran beragam pihak. Tidak hanya kita sebagai pekerja dengan tanggung jawab keluarga, tapi juga perusahaan di mana tetap kita bekerja diharapkan punya policy yang friendly untuk layanan perawatan khususnya di anak ya. Lalu yang ketiga, di pemerintah juga perlu mempermudah akses perizinan dan standarisasi kolaborasi ya untuk adanya daycare yang berkualitas sehingga orang tua nih ayem nih mau milih di mana ya kan, ada tenangnya, ada tenang dan itu membuat juga kualitas dari pasangan yang dua-duanya bekerja itu jadi punya pilihan. Mungkin tingkat stres ngurusin anaknya berkurang ya, atau justru kalau punya double income akan bisa lebih membahagiakan ya. Semua orang double income juga seneng ya. Siapa yang gak seneng? Iya, jadi gitu deh. Jadi bisa berkontribusi perekonomian dan kesejahteraan keluarga juga negara. Oke, baik, terima kasih. Itu dia tadi obrolan saya dan Mbak Early Dewi Nuriana selaku National Project Coordinator untuk Care Ekonomi terkait layanan dan program pengasuhan anak atau daycare yang aksesibel, komprehensif, terintegrasi dan berkualitas. Terima kasih banyak Mbak Early untuk waktunya pagi hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda terima kasih sudah menyimak podcast Care and Support yang dipersembahkan oleh International Labour Organization. Untuk ide dan masukan silakan Anda bisa kirimkan ke email di podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Care and Support. Lalu ikuti juga podcast yang cocok untuk Curious Mind kamu di www.kbrprime.id atau melalui platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Naomi Liandra pamit. Salam.